Tahukah kamu sukacita dalam memberi kepada orang lain apa yang telah Tuhan berikan kepadamu? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Lukas 16 ayat 9-15 menekankan bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan yang baik dari kekayaan materi kita, menggunakannya untuk kebaikan orang lain. Dan untuk memilih antara melayani Tuhan atau mamon, karena seseorang tak bisa melayani keduanya. Setia dalam hal-hal kecil seperti uang, menunjukkan integritas dan mempersiapkan kita untuk tanggung jawab rohani yang lebih besar. Kita adalah pelayan sementara sumber daya Allah. Renungan dari bacaan hari ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan kekayaan yang tidak jujur atau sumber daya duniawi untuk melayani Tuhan dan untuk membantu orang miskin yang menjadi teman kita dan wakil di hadapan Tuhan. Isu utamanya adalah pilihan antara melayani Tuhan dan melayani mamon. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kita tak bisa memiliki dua tuan. Kita akan mencintai satu dan membenci yang lain. Itu berarti hati kita harus dikhususkan untuk Tuhan di atas segalanya. Tuhan melihat hati dan mengetahui prioritas kita yang sebenarnya. Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan bukanlah situasional. Jika kita tidak jujur atau tidak setia dalam hal-hal kecil, begitu juga kita dalam yang lebih besar. Karakter kita menunjukkan bagaimana cara kita menangani sumber daya yang diberikan pada kita. Bacaan itu memanggil kita untuk menggunakan harta duniawi kita yang sementara untuk tujuan kekal. Tujuannya bukan untuk menimbun kekayaan, tapi memanfaatkannya untuk bekal surgawi yang akan memiliki nilai kekal, yaitu dengan membantu orang miskin. Gereja Katolik memanggil kita untuk melepaskan diri dari kekayaan duniawi dan keterikatannya. Kita harus berdoa agar mendapat rahmat untuk mengenali dan untuk melepaskan dewa-dewa palsu yang kita pegang teguh, seperti kekayaan, kekuasaan, atau kehormatan, yang dapat mengaburkan cinta kita pada Tuhan dan sesama. Dalam renungan Lukas 16 ayat 9-15, Uskup Robert Barron mengutip khotbah Santo Yohanes Chrysostomus tentang pendekatan yang tepat terhadap uang. Mereka yang mencintai uang sangat sengit dalam mengejarnya, seperti binatang buas mengejar mangsanya. Mereka mengkhianati, menipu atau mengeksploitasi sahabat terdekat mereka ketika ada emas dan perak yang dapat diperoleh. Mereka belajar membuat hati nurani mati rasa seperti jari-jari tangan di musim dingin. Mata mereka menjadi buta akan penderitaan yang mereka timbulkan, dan telinga mereka tuli terhadap tangisan orang-orang yang hidupnya dirusak oleh mereka. Itu adalah kata-kata yang kuat dan mengguncang orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Dan kata-kata itu mengguncang kita hari ini.
Tapi bisakah kamu mendengar bahwa dia berbicara dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Yesus? Apa alasan Yohanes Krisostom untuk semua itu? Mengapa dia mengatakannya? Jelas, karena semua yang kita miliki, tubuh kita, hidup kita, nafas kita, pikiran kita, pencapaian dan kekayaan kita, adalah karunia yang diberikan kepada kita oleh Tuhan yang murah hati. Dan karena itu, seharusnya tidak ditimbun untuk tujuan kita sendiri, tapi selalu digunakan untuk tujuan Tuhan. Marilah kita berdoa-doa penyerahan diri oleh Santo Ignatius dari Loyola, yang juga dikenal sebagai Suscep, persembahan penuh akan hidup dan harta benda seseorang kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kemerdekaanku, ingatanku, pikiranku dan segenap kehendakku. Segala kepunyaan dan milikku, Engkaulah yang memberikan. Kepadamu Tuhan aku kembalikan. Semuanya milik-Mu. Pergunakanlah seturut kehendak-Mu. Berilah aku cinta dan rahmat-Mu, cukup sudah itu bagiku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.